Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Yesus Tambunan di program acara Rema in Minute. Karena sesungguhnya Rema adalah makanan firman Tuhan yang sangat berguna, bukan hanya bagi iman, pengharapan kita, tapi juga bagi tubuh jasmani kita. Baiklah, hari ini kita belajar tentang bagaimana doa yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita mengecek apakah setiap kita berdoa, kita naikkan terlebih dahulu pujian, penyembahan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Atau jangan-jangan ketika kita berdoa, kita langsung memulaikan dengan seantero permohonan kita. Para pendengar dan jemaat yang diberkati Tuhan, perbiasakanlah ketika kita berdoa, bukan hanya dari bibir mulut kita, tapi harus dari hati kita, bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Suka duka, sehat sakit, kelimpahan maupun kekurangan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih bahwa apapun musim hidup yang kita lalui, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Harus ada pujian, harus ada penyembahan, sebab Tuhan sangat suka dengan pujian dan penyembahan dari kita umat kepunyaannya. Dan ketika kita sudah tiba pada untuk memasukkan permohonan, menaikkan permintaan, memanjatkan doa kita kepada Tuhan, maka apakah kita berdoa juga bagi kehidupan orang lain? Kita juga berdoa untuk pemerintah kita berdoa untuk bangsa dan negara, kita bersyafaat untuk orang-orang yang lain, yang sedang sakit, para janda dunda, anak yatim piatu, ataupun semua yang membutuhkan. Ingat, jangan lupa bahwa kita bukan hanya berdoa bagi kita saja, tapi juga wajib untuk mendoakan orang lain. Nah, saudara pendengar yang diberkati Tuhan, ketika kita berdoa, maka belajarlah seperti Salomo. Ketika berdoa, Salomo bukan hanya meminta bahwa dia diberkati dengan sehat, dengan berkat rezeki. Tetapi ingat, yang pertama kali Salomo minta ketika dia diberi kesempatan oleh Tuhan adalah, Salomo meminta hikmat. He asked the wisdom, Sophia, hikmat dan kebijaksanaan diminta Salomo dari Allah. Maka hebat dan luar biasa. Allah mengatakan, engkau meminta hikmat, maka kepadamu kuberikan bonus. Marilah kedua tanganmu, di tangan kananmu kuberikan panjang umur, di tangan kirimu kuberikan kekayaan dan kehormatan. Maka dahsyat dan luar biasa ketika meminta hikmat dari Tuhan. Saudara-saudara, ingat, Salomo terkenal sebagai seorang raja yang penuh hikmat, tapi juga yang kedua, Salomo terkenal dengan seorang raja yang sangat kaya raya. Ya, benar. Semuanya itu diawali dengan meminta hikmat. Hikmat, kebijaksanaan, akal budi pengertian. Hal yang sebenarnya kita pikir, biasa saja. Mengapa harus minta itu? Tetapi ketika meminta hikmat, Tuhan melipat gandakan berkat yang dahsyat dan luar biasa untuk Salomo. Mari kita lihat, apa saja keuntungan hikmat? Ya, Alkitab berkata, keuntungan hikmat melebihi emas dan perak. Dan buktinya, ketika untuk memutuskan perkara-perkara, Salomo selalu keluar sebagai pemenang. Di kehidupan kita kan banyak sekali perkara-perkara yang harus diputuskan, banyak sekali pergumulan-pergumulan, banyak sekali jalan yang harus kita tempuh. Tapi ketika dengan hikmat Tuhan, maka kita akan menentukan, memilih dan melangkahkan kaki kita ke jalan yang benar. Di jalan yang benar itu bukan berarti tidak ada tantangan. Jalan yang benar itu bukan berarti tidak ada hambatan. Di jalan yang benar itu bukan berarti lurus dan mulus saja. Tapi di jalan yang benar yang kita pilih sesuai dengan hikmat dari Tuhan, juga terdapat tantangan dan pergumulan. Tapi di sana Tuhan akan selalu menolong dan memberkati kita. Ketika memutuskan perkara, dua orang ibu yang berebutan, semuanya mengaku bahwa seorang bayi yang tertinggal hidup adalah anaknya. Tapi dengan hikmat dari Tuhan, Salomo mampu untuk menentukan siapa ibu sebenarnya dari bayi itu. Iya, Salomo memerintahkan untuk mengambil pedang dan akan membelah dua bayi ini. Seorang ibu berkata, silakan dibagi dua saja anak itu supaya aku dapat, dia dapat. Tetapi seorang ibu berkata, biarkan saja raja, anak ini berikanlah kepadanya. Nah, Salomo tahu ibu yang rela memberikan bayi itu supaya bayi itu hidup, itulah ibu yang sebenarnya. Bahkan kita ingat ketika Ratu Sheba mendengar tentang hikmat Salomo, ia pun datang jauh-jauh dari negeri Sheba
dan menjumpai Salomo. Dan lihatlah, Ratu Sheba menemukan bukan hanya Salomo yang benar-benar berhikmat, tetapi sampai kepada seluruh pengurus istana, sampai kepada keluarga, semuanya hidup dalam keteraturan, ketertiban, dan kebaikan. Dan Ratu memberikan teka-teki, dan pada akhirnya Salomo mampu untuk menemukan jawaban. Mungkin kita penasaran, apa teka-teki yang diberikan oleh Ratu? Salah satunya, Ratu membawa berbagai jenis bunga dalam rangkaian. Tapi ada bunga asli, ada bunga yang palsu. Dan Ratu berkata kepada Salomo dari kejauhan, silakan Raja pilih dan tentukan mana bunga yang asli, mana bunga yang palsu, tanpa menyentuh, tanpa menciumnya. Dan kemudian dengan hikmat Salomo diperintahkanlah untuk melepaskan atau membiarkan kupu-kupu masuk di tempat itu. Dan ternyata di mana yang dihinggapi kupu-kupu, itulah bunga yang asli. Luar biasa hikmat dari Salomo, membawa ia menerima segala keberkatan dari Tuhan. Dan kita pun demikian, belajar untuk selalu meminta hikmat, supaya berkat-berkat Allah, kebaikan, sukacita, umur panjang, kekayaan, dan kehormatan jadi bagian kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin.